Guys, welcome back. Nama aku Sansan. Jadi waktu aku lagi cari-cari materi buat video kali ini tuh, aku ketemu satu web yang namanya ceritamistis.com. Nah, di ceritamistis.com ini banyak cerita-cerita nyata dari orang-orang yang mereka masukin ke dalam sini, dan aku udah memilih beberapa cerita buat kita baca hari ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke cerita yang pertama. Cerita pertama ini judulnya Rumah Kosong Deket Gang Gue. Ini by Budi di 15 Maret 2024 ya ceritanya. Oke, ada teks cerita nyatanya. Kenalin, gue Budi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gue di sini mau nyeritain pengalaman gue yang begitu mengerikan. To the point aja, tempat tinggal gue di Jalan Batu Benawa, Gang 8. Di situ dulu ada rumah yang begitu mengerikan. Selama 5 tahun, rumah itu nggak ada yang menghuni. Pada suatu malam, gue mau pergi ke rumah teman gue di gang sebelah. Sebenarnya takut nih lewat gang di situ, tapi mau gimana lagi? Gue nekat lewat situ juga. Kebetulan waktu itu gue jalan kaki. Biar ngilangin rasa takut, gue sambil main handphone. Aku dulu tuh aku kalau misalnya lagi takut dan jalan sendirian itu, aku biasanya nyetel lagu rohani di HP, biar merasa terlindungi. Anyway, lanjut. Tapi saat gue mendekati rumah itu, seperti ada suara anak kecil. Di rumah itu tuh nggak ada lampunya sama sekali. Gue tuh kan orangnya penasaran ya, jadi gue tuh nyalain senter dari HP gue. Ngapain? Gue senter tuh rumah yang gelap itu. Gue cari-cari di mana berasalnya suara itu kan. Tetapi nggak ngelihat apa-apa di situ. Gue terusin aja jalan lagi. Kebetulan dekat rumah kosong itu kan ada sumur. Oh my god, kan yang denger gak tadi itu kayak ada suara kursi krik. Langsung gatal kepalaku. Anyway, lanjut ya. Dekat situ kan ada sumur. Nah, waktu lewat di sumur itu, bahu gue kayak ada yang coel. Ketika gue noleh ke belakang, gak ada siapa-siapa. Jahil ya hantunya. Gue terus aja nih jalan sampai ke rumah temen gue. Nah, sampainya di sana, dianya malah nggak ada. Temannya nggak ada. Kok temennya? Terpaksa gue balik lagi. Ketemu lagi dong. Tapi gue nih nggak langsung pulang ke rumah sob. Di depan gang gue kan ada ibu-ibu yang jualan gorengan. Nah, gue masih nongkrong di situ sambil nungguin temen gue. Kali aja dia lewat situ kan. Waktu itu udah pukul 21.56 WIB. Berarti mendekati jam 10 malam ya. Ada tetangga gue, dia baru pulang kerja. Gue nih kenal kan siapa dia. Kita sebut aja namanya Tia. Nama samarannya. Pada waktu itu, kebetulan Tia diantar sampai depan gang sama omnya. Karena omnya ada urusan, dia jalan tuh lewat rumah kosong. Itu selang 20 detik, Tia lari balik ke arah gue. Tia juga dicoel kayaknya. Gue tanya nih sama dia, sama si Tia, kenapa lu Tia, kok balik lagi? Tuh di depan rumah tuh orang duduk-duduk pakai baju putih, jawab Tia. Gue liatin tuh ke arah rumah kosong itu, lalu celetuk, gak ada siapa-siapa Tia. Tapi dia tetap ketakutan sampai-sampai dia minta jemput sama orang tuanya lagi. Selang 3 menit, orang tua Tia datang, terus gue bilang ke orang tua Tia kalau dia nih ketakutan. Sama orang tuanya diajak balik tuh. Tapi dianya gak mau lewat depan rumah itu lagi, jadi sama orang tuanya dibawa lewat gang sebelah. Gue juga ikut tuh pulang bareng dia. Oh, dia ikut pulang bareng si Tia ya. Bagus lah ya ada orang dewasanya. Sampainya di rumah, wajah dia udah lain. Sob, kayak orang mati. Jalan dia pun agak aneh. Keserupan tak Tianya. Gue ada pengen ketawa juga. Kenapa sih? Waktu dia mau masuk rumah, tiba-tiba ada kayak orang melayang. Dan dia bilang sama mamanya sambil pegang kepala, "Mama, kepala Tia berat." Gak lama dia bilang begitu, langsung pingsan tuh dia. Pas matanya melek, dia malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Nah itu kan. Terus dia teriak-teriak katanya. Ternyata dia ini emang kesurupan.
Banyak tuh tetangga yang datang ke rumah dia. Waktu itu ada tetangga kita yang tahu masalah kesurupan-kesurupan gitu. Dipegang tuh tangan Tia dan kakinya biar dia nggak ngamuk-ngamuk, dibacain ayat-ayat Al-Quran di telinganya si Tia. Seremnya malah ketawa-ketawa si Tia itu. Gue bilang tuh dalam hati, nih setan kuat banget ya. Si Tianya melototin gue sambil ngatain gue bacot. Gila juga nih setan. Setan itu bisa mendengar kamu, Budi. Sama orang pintar itu terus dibacain ayat-ayat Al-Quran sampai Pak RT di gang kita datang juga. Karena suara Tia yang teriak-teriak tuh kenceng banget. Terus orang pintar itu minta garam sama mamanya Tia. Garamnya tuh diletakkan di kaki Tia sama telapak tangannya. Nah setelah dikasih kayak gitu tuh, gak lama dia mulai tenang, gak jerit-jerit kayak tadi. Selang 2 menit dia melek tuh. Dan dia heran, kenapa kok bisa banyak orang di rumahnya? Kamu kesurupan, Tia. Dia kayaknya gak inget ya. Orang kalau misalnya kesurupan tuh kebanyakan gak inget. Itu kenapa ya? Kenapa? Jadi kalau misalnya kamu kesurupan itu kamu gimana gitu loh. Kalau kamu nggak ingat apa-apa berarti kamu ngapain waktu lagi kesurupan? Penasaran aku. Komen di bawah ya guys kalau kalian pernah kesurupan dan kalian ngerasa apa sih waktu kesurupan. Lanjut, lihat dia sadar, gue balik nih ke rumah gue. Sampai di rumah gue langsung masuk kamar kan. Terus gue mau menjemin mata gue, nggak bisa sob. Kebayang waktu Tia tuh kesurupan tadi. Iya sih. Kamu kalau misalnya ngelihat orang kesurupan depan kamu ya, siapa yang nggak kebayang-kebayang ya? Gue lihat sekarang udah jam 23.45. Jadi udah mau jam 12. Gue paksain buat tidur. Gue matiin nih lampu kamar gue. Waktu gue mau matiin lampu, pintu kamar gue yang gue udah kunci kebuka sendiri. Gue pikir gue lupa kunci. Akhirnya gue kunci lagi tuh pintu. Habis gue kunci pintu, tiba-tiba lemari gue kayak goyang gitu. Gue samperin tuh lemari. Enggak, jangan kamu samperin. Ngapain kamu samperin? Oh my god. Gue buka, nggak ada apa-apa di situ kan. Terus bulu kuduk gue udah mulai merinding. Gue tutup tuh lagi lemari. Terus gue tinggal tiduran di ranjang. Saat itu entah kenapa gue jadi takut banget. Sedangkan orang-orang rumah udah pada tidur. Mending kamu paksa tidur deh daripada ketakutan kan. Gue paksain buat pejamin mata gue. Pintar. Saat gue mau tutup mata, rambut gue kayak ada yang ngelus. Oh my god. Gatal kepalaku. Sontak gue bangun dan duduk. Perasaan gue makin takut kan. Gue sambil baca ayat-ayat Al-Quran yang gue tahu. Gak lama gue agak tenangan dikit kan. Meskipun perasaan gue takut, saat gue mau pejamin mata gue lagi, gila sob, serem banget. Apa yang serem? Hantu itu tiba-tiba di samping gue, mukanya hancur, matanya merah, bajunya dekil. Enggak, aku bukan maksudnya bilang hantunya dekil. Aku coba itu baca karena ada di bayangan gue. Ulang. Amit-amit. Nggak mau lagi gue ngeliat kayak gituan. Siapa yang mau ya? Aku kalau misalnya ngeliat kayak gitu sekali, aku panggil siapapun yang bisa menutup mata batin deh. Gue lari nih keluar kamar gue masuk ke kamar orang tua gue kan. Jelas orang tua gue tuh kaget. Secara gitu udah larut malam kan. Akhirnya gue putusin buat tidur sama orang tua gue. Malu-maluin aja. Nggak apa-apa. Aku kalau misalnya mengalami kayak kamu, aku pasti bakal tidur sama siapapun yang ada di rumah ya. Entah siapapun itu bakal aku tanyain, aku boleh tidur nggak di sini? Aku takut. Besok harinya, Pak RT berencana rumah kosong itu dipasang lampu 25 watt biar nggak ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan lagi. Sekarang rumah itu udah ada yang nempati. Kok berani orangnya? Tapi kadang juga si pemilik rumah suka diganggu sama setan-setan yang ada di situ. Oh iya oke. Sering juga di rumah itu diadain pengajian dan anak milik rumah itu sering bangun pada pukul 1 dini hari. Dan katanya anaknya sering ngobrol sendiri dan sering main sendirian. Mungkin sampai sini dulu sob cerita dari gue. Lain kali gue share lagi cerita-cerita yang mistik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan dan perkataan gue. It's okay. Maklum baru pertama kali gue gabung ke cerita mistik ini. Thank you for the story. Oke. Nyeremin ya guys yang begini-begini. Mukanya katanya
Jadi ya lah, ya udahlah ya. Next, di cerita kedua ini judulnya cerita nyata, terus cerita seram dari SMS usil. Seusil apakah SMS itu? Serius. Anyway, tanggal 15 Maret 2024 by Billy. Kisah nyata kali ini datang dari sebuah SMS yang awalnya dikira usil, tetapi siapa sangka ketika ditelepon kejadian luar biasa terjadi. Ini kisah nyata aneh dan kawan-kawan aneh kan, dan gak ada yang dibuat-buat. Kejadian waktu aneh banget disebut aneh. Mungkin aku ganti pakai aku aja ya guys, karena aku gak kebiasaan. Kejadiannya waktu aku masih kelas 3 SMP. Seperti biasa, aku kalau setiap malam kumpul sama teman-teman aku di base camp dekat rumah aku. Ululu. Dulu biasanya kosku dijadiin base camp sama teman-teman. Lanjut. Jadi ceritanya waktu itu kan lagi zaman-zamannya HP S apa? S apa ini? S-an, SMS-an kan. Anyway, ya HP itulah ya. Dulu masih zaman-zamannya dapat SMS kata-kata buat ngeblasting atau enggak. SMS serem yang enggak jelas, lalu suruh kirim ke 20 kontak dan sebagainya. Oh, aku tahu sih, itu kan kayak yang orang-orang dapat SMS itu kayak, "Kak, kamu harus kirim ini ke 20 orang selanjutnya atau enggak kamu bakal," gitu-gitu kan. Aku kayaknya tahu deh yang kayak gitu-gitu. Pernah ada tren. Aku pernah nonton film hantu dan itu tuh dibuat dari base cerita-cerita itu. Lanjut ya. Sampai sekarang sih masih suka ada kalau di broadcast BBM. Kenapa sih orang-orang suka kirim-kirim kayak gitu? Nah, jadi waktu itu salah satu teman aku, sebut saja Ateng, lucu ya. Sebut saja Ateng, nah dia dapat SMS kayak gitu dan dia langsung tunjukin ke anak-anak yang lain termasuk gue. Kalau nggak salah, isi SMS-nya kayak gini. Ini kisah Sally Tiren, dia tewas tertabrak kereta pada tanggal 9 September 2008. Bla bla bla. Aku lupa bagian itu, hehe. Jika kalian tidak percaya bisa hubungi nomor ini 0813 bla 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 bla. Aku cuma ingat depannya ya. Ini adalah nomor HP Sally. Jika kalian berani menghubunginya, dia akan mendatangimu tepat di tanggal kematiannya. Ngeri-ngeri juga ya, yang begini-begini. Oh my god, tidak tagih. Oke, anyway, lanjut. Karena aku sama anak-anak lain nggak percaya, ya udah saat itu juga kita langsung coba telepon ke nomor yang tertera. Ngapain? Tapi emang itu nggak sih? Emang kalau penasaran emang gimana ya? Lanjut. Tapi memang sebelumnya sempat ngerasa aneh aja yang kirim SMS beginian dari nomor GSM juga. Padahal waktu itu kan lagi zamannya nomor S apa gitu ya. Oh nggak tahu ini S apa. Sorry ya guys. Yang kirim SMS kayak gini. Dan biasanya juga ada peringatan buat suruh kirim ke sekian kontak. Tapi yang ini tuh nggak ada gitu. Nah akhirnya diteleponlah nomor itu sama temen aku. Pertama cuman bunyi kresek, kresek. Terus dicoba telepon lagi, masih sama, cuma bunyi kresek. Karena masih penasaran, ya udah ditelepon lagi nih buat yang ketiga kalinya. Kali ini ada reaksi. Terdengar suara lirih wanita bernyanyi. Waktu itu dia nyanyi lagunya kan titik-titik aku nggak tahu ini siapa ya. Yang berjudul 14 hari. Tapi liriknya beda dan nyanyinya langsung di bagian ref. Liriknya kayak gini pas dia nyanyi. 14 hari ku datangi rumahmu untuk mengetayangi di manakah dirimu. Aku harus menenangkan diriku. Oh my god, ngeri kurang ajar. Anjir, bener. Oh my god, nice reactionnya. Suaranya horor banget kan. Spontan teman aku langsung matiin HP-nya dan kita semua ngibrit langsung pulang ke rumah. Habis itu kita tuh nggak pernah ngebahas kejadian itu lagi karena trauma ya. Aku juga bakal trauma kalau misalnya kayak gitu. Nah, selang seminggu habis kejadian aneh itu, kita seperti biasa kumpul nih di base camp. Nah, anak-anak pada nanyain ke Ateng, kenapa dia ganti nomor baru? Soalnya tiba-tiba dia tuh ganti nomor.
Nah, akhirnya dia cerita kalau setelah 3 hari kejadian, dia coba telepon lagi. "Ngapain kamu, Ateng?" Ateng ya? "Ngapain kamu? Kenapa kamu telepon lagi? Aduh." Ya sudahlah ya. Akhirnya dia setelah 3 hari dia coba telepon lagi dan masih ada suara wanita nyanyi. Tapi kali ini liriknya beda. Angka 14 hari berubah jadi kata-kata 11 hari lagi. Jadi dia kayak gitu mundur ke hari ulang tahunnya gitu tuh. Kenapa aku histeris sih? Aku membayangkan soalnya. Lanjut ya. Dan nggak sampai situ, rasa penasaran si Ateng, selang 2 harinya dia telepon lagi dan liriknya berubah menjadi 9 hari lagi. Di countdown guys. Nah pas kebetulan si Ateng inisiatif langsung lihat tanggalnya dan nyocokin dari hari pertama kejadian. Betapa kagetnya Ateng pas dihitung 14 hari setelah awal kejadian yang tepat menunjukkan tanggal 9 September. Aku nih gimana sih, orang aku yang bawain cerita horor, kenapa aku yang takut? Lanjut, akhirnya Ateng ketakutan dan langsung matahin SIM cardnya. Oh iya, si Ateng juga cerita sebelum dia coba telepon untuk ketiga kalinya, dia tuh coba telepon si pengirim SMS tentang Sally ini. Tapi yang dia dengar cuma bunyi suara operator. Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Tapi setelah itu pas tanggal 9 September nggak ada kejadian yang aneh sih sampai sekarang. Aku juga masih berpikir kali ini tuh cuman orang yang ngerjain aja. Tapi tapi yang pasti kalau ngerjain gila juga ya sampai sekeren itu. Ya, itu masih jadi misteri sampai sekarang buat kami semua. Kemungkinan besar menurut kami ini adalah kegiatan usil. Hanya saja kami heran apa sih tujuan orang yang melakukannya. Iya bener, orang yang kirim-kirim kayak cerita horor kayak gini tuh tujuannya apa sih? Kayak kamu nakutin hidup orang lain, gila. Ah, menakutkan banget. Jangan ada yang datang ke aku pakai kayak gitu ya. Bisa bisa nggak tidur aku. Mungkinkah hanya sekedar mencoba mengerjai orang, misalnya mereka sengaja menyebarkan SMS usil ini ke beberapa nomor orang yang mereka kenali. Kemudian mengarahkan si penelpon itu untuk dial ke nomor itu untuk ditakutin nih. Atau yang kedua, itu hanyalah jasa operator telepon seram. Zaman dulu masih yang sedang hangat-hangatnya jasa telepon apapun, yang intinya waktu kita telepon maka biaya telepon itu langsung disedot operator. Kami pribadinya sebenarnya lebih percaya yang kedua ini. Tetapi entahlah ya jika ternyata itu beneran. Hai. Nah, itu adalah end of story dari cerita keduanya kita. Seremnya. Oh my god, ini kok serem sih yang ini. Aku membayangkan lanjut ke cerita yang ketiga. Jadi sekarang kita udah ada di cerita yang ketiga. Judulnya Cerita Hantu Seram Kakak Sepupu yang Menjadi Nyata. By Billy. Oh, ini orang yang sama. Ini orang yang sama yang tadi gak sih? Tadi ya by Billy gak sih? Mana coba lihat. Oh iya, Billy deh yang tadi. Oke. 14 Maret 2024. Ketika saya masih tinggal di Filipina, orang tua saya itu sering membawa saya dan saudara-saudara saya yang lain ke rumah di pedesaan. Biasanya kami tuh seneng banget ke sana karena itu artinya awal liburan musim panas. Artinya kita tuh jauh dari kota, jauh dari sekolah. Nice. Lebih enaknya lagi, sebagian besar dari sepupu-sepupu saya yang lain juga akan berkumpul sehingga itu menjadi sebuah reuni keluarga. Kami bisa dibilang memiliki sebuah rumah nih di pedesaan itu. Itu adalah rumah leluhur kami, milik kakek nenek buyut kami. Tetapi bukan kisah liburan menyenangkan yang akan saya bawakan, melainkan kisah yang mungkin disebut aneh. Pada waktu itu, mungkin di pertengahan tahun 90-an, kebetulan tidak semua sepupu saya ini datang berlibur. Jadi hanya ada beberapa dari kami. Saat itu tuh musim hujan ya, hampir setiap hari itu selalu turun hujan. Oleh karena itu, kami hanya berada di dalam rumah dan tidak bermain di luar. Anak-anak Filipina yang dibesarkan di tahun 90-an pasti tahu betul kalau hujan badai pasti mati lampu. Iya bener ya. Sampai sekarang kalau misalnya di desa-desa tuh kalau misalnya masih kayak waktunya Desember dan waktunya hujan, biasanya sampai sekarang tetap mati lampu.
Jadi, seperti yang kita semua harapkan, ketika mati lampu terjadi, kami bergegas untuk menyalakan lilin dan lampu minyak untuk menerangi ruangan. Dan hal ini akan selalu berubah menjadi kesempatan untuk mulai berbagi cerita hantu. Itu seru banget gak sih tadi? Kayak kalau lagi mati lampu terus ngomong-ngomongin soal cerita hantu, biasanya ada vibe-vibe natural gimana gitu ya. Saat itu saya selalu menjadi seorang gadis yang penakut, sedikit kedipan atau suara mencicit itu bisa membuat saya takut setengah mati. Oh, sama. Sama, saya juga. Sepupu saya paling senang menakut-nakuti saya. Cerita-cerita mereka begitu mengerikan sampai seperti betul-betul nyata. Nah, untuk malam ini saya minta agar mereka tidak membuat cerita yang terlalu seram karena nanti aku tidak bisa pergi ke kamar kecil tanpa ditemani. Oh, lucunya. Padahal kalau jadi kayak dia juga aku bakal kayak gitu sih. Aku juga bakal minta ditemenin ke kamar kecil. Mereka tertawa tapi setuju. Jadi kami memutuskan untuk memulai sesi bercerita kami. Kakak sepupu saya yang tertua benar-benar seorang pencerita yang handal. Dia benar-benar tahu bagaimana membangun suasana yang tepat dan dia benar-benar bisa membuat kami semua berteriak dan lari ke orang tua kami. Usil ya. Dia bisa sengaja menunggu kesempatan yang tepat, kadang-kadang tidak mengatakan sepatah kata pun sampai hening mencekam, memanfaatkan suara jangkrik, anjing menggonggong dari jauh, pohon bergemerisik dalam kegelapan malam, yang kadang-kadang aku bertanya, apakah itu semua tuh kebetulan atau dia benar-benar mampu mengendalikan hal-hal seperti ini? Seperti hujan mulai reda, perlahan-lahan sampai tidak terdengar lagi tetesan air. Sepupu saya memulai kisah pertamanya. Cerita ini mengenai seorang wanita muda yang hendak menikah. Kebetulan dia itu penduduk kota kami, Barrio. Waktu itu masih merupakan masa-masa kependudukan Spanyol. Wanita ini merupakan wanita paling cantik di kota. Banyak laki-laki dari kota-kota tetangga dan bahkan provinsi sebelah sengaja datang mengunjunginya untuk pendekatan dan bahkan mungkin ingin memenangkan hatinya. Dia adalah sosok yang menyenangkan, tidak pernah berpaling ke pelamarnya. Dia bahkan mau menemui semua pelamar selama ini dan ini hanya membantu membuat dia itu semakin terkenal karena dia ramah kali ya. Sampai suatu hari seorang pria muncul di rumahnya. Pria itu adalah petani kota lokal yang hampir sebaya dengannya. Pria itu sederhana dan rendah hati, seorang pekerja keras dan taat agama. Wanita itu segera menyukai pria tersebut. Oke. Hal ini melukai semua pelamar wanita itu. Salah satu pelamar kebetulan adalah pemilik perkebunan Spanyol yang memiliki kekuasaan dan memiliki relasi di gereja maupun tentara Spanyol. Aduh, yang begini-begini nih biasanya nakutin ya. Kalau misalnya orang yang suka sama kamu adalah orang yang berpengaruh, itu tuh apalagi kalau kamu nggak suka dia, itu tuh benar-benar bisa berubah jadi hal yang mengerikan sebenarnya ya, karena dia punya power kan. Aduh, lanjut. Mereka berkonspirasi untuk menyingkirkan sang petani. Apa sih? Kan dia yang berhasil menangin hatinya. Gini ya guys, kalian itu, quote of the day. Kalian itu boleh berusaha mengambil hati orang yang kalian cintai. Tapi kalau dia udah nggak suka sama kalian, kalian tuh nggak boleh maksa. Oke? Oke? Masih banyak yang di luar. Lanjut. Mereka menculik sang petani, menariknya ke salah satu danau dan menembak kepalanya dari bagian belakang dan membiarkan dia mengambang di danau. Oh no. Oh no. Mengetahui hal itu, sang wanita ini sangat patah hati dan bermaksud menenggelamkan dirinya ke danau yang sama. Danau yang kebetulan tidak jauh dari tempat rumah leluhur kami itu. Membuat situasi semakin buruk, sebelum bunuh diri sang wanita dikatakan telah mengutuk untuk tidak pernah membawa kedamaian atas kehidupan keturunan dua pria Spanyol yang bertanggung jawab atas pembunuhan petani itu. Oh my god, ngerinya. Sepupu saya tiba-tiba mengatakan, hari ini adalah hari dia meninggal 300 tahun yang lalu. Dan jika kalian semua tidak tahu, kita memiliki darah Spanyol di dalam diri kita. Dan kita tinggal di dekat danau ini. Coba pikirkan, enggak,
Aku nggak mau berpikiran, aku tidak mau berpikir. Ah, lanjut. Cerita itu membuat saya merinding setengah mati, tapi sekali lagi saya pikir itu kan cuma cerita ya. Setelah selesai cerita itu, sepupu saya yang lain memutuskan untuk pergi nih ambil air minum. Tinggal saya bersama satu sepupu duduk di situ. Di dalam kegelapan ruangan yang hanya diterangi oleh satu lilin, aku melihat seseorang muncul dari kiri mendekati saya. Aduh, merasa kayak harus mundur dari layar gitu karena aku nggak membayangkan ini ya. Oke. Saya menyipitkan mata dan aku melihat ibuku mengenakan gaun tidurnya dan duduk tidak jauh dari tempat aku duduk. Oh, ibunya ya. Udah, kita mendekat lagi ke kamera. Salah satu sepupu saya yang lain merasa haus juga, jadi dia bangkit dan pergi ke dapur. Di ruang tamu hanya tersisa aku dan ibuku. Ibuku kemudian berkata dia pengen pergi keluar karena di dalam itu panas. Percaya atau tidak, bahkan setelah hujan deras nan panjang, di Filipina suhu di rumah tetap bisa mencapai 30 derajat Celcius. Saya berpikir bahwa itu ide yang bagus karena aku juga merasa agak panas kan. Teras hanya berada di luar. Karena kursi di luar basah, jadi aku tahu ibuku tuh nggak bakal duduk di sana. Jadi kita hanya berdiri di luar sana menikmati angin sejuk segar. Di dalam, aku bisa mendengar semua sepupu saya telah kembali dari dapur dan mereka semua memanggil saya. Salah satu dari mereka bertanya di mana aku berada dan aku berteriak kembali bahwa aku tuh ada di luar di teras dan mereka mulai memanggil saya untuk masuk ke dalam. Ibuku kemudian melihat di tepi danau. Setelah mendengar tentang cerita, aku bertanya kepada ibuku, apakah cerita mengenai wanita itu benar? Saya terkejut ketika ia mengangguk. Aku berpikir ibuku mungkin percaya pada cerita-cerita macam itu. Dia tiba-tiba mulai berjalan menuju ke arah kebun keluarga kami. Anehnya, dia menuju ke arah danau itu. Eh, em, aku ngerasa kayak aku harus melindungi diriku, tapi aku harus baca cerita. Gimana? Kebetulan saat itu bunga-bunga bermekaran penuh, terutama setelah hujan akhir-akhir ini. Saya ingin melihat mawar-mawar yang merah, yang indah itu. Jadi aku pun ikut nih jalan ke kebun sama ibu ya. Eh, kok ada gambar ini sih? Gambar hantu. Waktu aku nge-scroll. Kaget. Gimana ya? Oh, nggak mau lihat. Ya udahlah. Kita baca cepat-cepat aja biar bisa langsung nge-scroll lagi ya. Kemudian ibu melirik kepalanya ke belakang dan aku melihat sekilas sisi wajahnya yang akan selamanya terukir dalam ingatanku. Matanya putih kosong dan mulutnya membentang ke daun telinga. Aku nggak mau baca-baca lagi. Oh my god, kita scroll sih. Oke. Itu bukan ibu berarti. Entah sudah berapa lama aku diam terpaku ketika aku tiba-tiba sadar dan mendengar teriakan sepupu saya yang histeris. Kristi, Bilis, yang maksudnya Kristi, cepat. Tanpa aku memahami itu semua, saya yang secara insting ini mulai berlari ke arah mereka dan aku mulai menangis ketika aku sadar bahwa aku itu telah berjalan keluar dari batas-batas rumah kami dan udah setengah jalan menuju danau. Oh no. Dan lebih buruknya lagi, saya itu sedang diikuti oleh apa yang tampaknya menjadi gaun putih mengambang. Dan saya tidak repot-repot untuk memikirkan siapa atau apa itu. Aku kalau jadi kamu ya, nangis aku. Nangis. Aku terus berlari menuju ke sepupu saya dari dalam rumah yang mengintip keluar melalui jendela. Sepupunya nggak ada yang mau kejar dia, coy. Ditinggal. Salah satu sepupu saya sambil menangis berteriak menyuruhku bergegas dan jangan pernah melihat ke belakang. Ketika aku sampai di dalam pintu gerbang, akhirnya aku punya perasaan bahwa aku ini nggak dikejar-kejar lagi. Anjing bibi saya tiba-tiba memamerkan gigi mereka, menggerang kepada siapa atau apapun yang di belakang saya. Sebagai keluarga religius, gerbang rumah juga dihiasi dengan salib. Dan pada saat aku masuk ke dalam, kita semua mendengar tertawa jahat yang paling seram yang pernah saya bayangkan. Kok yang ini ngeri banget sih ceritanya. Bahkan suara tertawa itu tiba-tiba terngiang di kepala saya ketika saya menulis cerita ini. Bukan sesuatu yang kamu ingin dengar. Percayalah, aku nggak mau dengar. Aku nggak mau dengar. Aku nggak mau.
Aku terus menangis sementara semua sepupu saya yang lain datang kepada saya kembali meyakinkan kalau aku tuh udah aman sekarang. Itu seperti cerita yang tak terlupakan bahwa setiap kali saya ingat acara tersebut, saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika saya tidak mendengar sepupu saya berteriak. Ih, my God. Wow. Itulah secuil kisah menarik dari Kristi. Apabila kalian tertarik dengan kisah seram nyata lainnya, bisa mencoba membacakan cerita seram di sekolah ataupun cerita pengalaman mistis di gunung. Mungkin lain kali kita harus baca-baca cerita-cerita mistis di gunung kali ya. But anyway, that's the end of the story buat cerita yang ketiga ini. Epic ya cerita yang ketiga ini. Aduh, kepala aku sampai gatal kurang ajar. Kebayang aku. Dan ada fotonya segala lagi. Anyway, itu adalah cerita terakhir hari ini. Terima kasih udah nemenin aku baca dan nge-react story ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Love you. Bye-bye.